Jumpa sore dalam siraman kalbu sore Selasa tanggal 16 Juni 2020. Kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Jauh sebelum dunia Engkau ciptakan. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami agar kami turut dimuliakan dalam rangka untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai pasal 3 ayat yang kelima dikatakan firman Tuhan demikian. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh, menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang jauh, yang dekat, atas jarak jauh antara kita diperdekat oleh firman Tuhan ini. Karena ternyata kita sama-sama telah dipilih oleh Tuhan jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Saya mau baca sebagai ayat pembanding dan pembantu untuk memahami dari Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Bapak-bapak bersuka cita dan saya mendengar firman Tuhan ini, bahwa kita jauh sebelum dunia diciptakan Tuhan telah dipilih dalam Kristus Yesus. Bangga sekali menerima dan mendengarkan firman Tuhan ini, agar nama Tuhan dipermuliakan, agar kita memperoleh keselamatan yang oleh Roh Allah telah dianugerahkan kepada kita, memahami pemilihan itu, memahami penciptaan itu. Sungguh agung dan luar biasa orang yang percaya kepada Tuhan lewat firman-Nya dalam nama Yesus, menghargai dirinya, menghargai semua yang ada dalam dirinya, karena itu juga sudah menjadi hal-hal yang dipertimbangkan Tuhan, diberikan kepada kita sebagai ciptaan yang sudah direncanakan dan diciptakan sebelum dunia dijadikan. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu dikatakan firman Tuhan, berdoalah. Tujuannya supaya apa? Supaya dalam pekerjaan kami memberitakan firman Tuhan, memberitakan hal-hal yang baik. Karena tidak semua kita punya profesi, punya kemampuan, punya talenta untuk menyampaikan firman Tuhan secara verbal. Tapi ada banyak potensi, ada banyak karunia yang bisa menyampaikan kabar baik
kepada semua orang yang ada di seantero ini. Dan untuk itu perlu kita saling membantu, saling menguatkan dalam bentuk doa. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius ketika dia memerintahkan Timotius untuk pergi ke Tesalonika. Karena apa, Bapak Ibu? Ketika mereka mulai kembali pulang dari Filipi dalam tugas penginjilan, mereka tinggal menginjili di Tesalonika. Mereka masuk ke sinagoge, banyak orang yang bertobat menjadi menerima Kristus, tapi justru di balik itu banyak orang yang benci kepada Paulus, sehingga Paulus harus diusir dari Tesalonika. Mereka melarikan diri pada subuh-subuh dari rumah Yason bersama dengan rombongannya, termasuk anak rohaninya Timotius. Sesampainya mereka di Efesus, Paulus memerintahkan Timotius, pergi dulu kembali ke Tesalonika, mencek ulang bagaimana kualitas iman percaya mereka setelah kita meninggalkan mereka. Banyak persoalan yang mereka tahu, yang Paulus tahu, yang dihadapi oleh orang Kristen yang ada di Tesalonika. Karena itulah dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kamu mendoakan kami dalam tugas penginjilan ini, supaya saat itu banyak orang yang mendoakan Timotius, yang mau mengkobarkan berita yang baik, berita sukacita, berita tentang kelepasan yang dari Kristus di tengah-tengah orang yang belum menerima Kristus, sementara ada banyak yang menerima Kristus yang goncang iman percayanya. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, dikatakan supaya kami lepas dari pengacau dan penjahat-penjahat. Ternyata di tengah-tengah orang yang mau dengan sukacita, dengan rela mendukung penginjilan, menyampaikan berita sukacita itu, banyak pengacau, Bapak Ibu. Banyak yang tidak suka, banyak yang mengkondisikan suasana supaya buruk, banyak yang mengkondisikan situasi supaya menjadi kaos, banyak yang mengkondisikan lapangan supaya buyar, sehingga tidak tercapai tujuan-tujuan yang mau dicapai. Penginjilan mewartakan kabar baik, mempersatukan, mempersekutukan orang-orang percaya. Di mana tempat pertama Injil selalu dikobarkan untuk berita sukacita di setiap orang yang percaya. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, supaya kami lepas dari pengacau daripada penjahat-penjahat. Ayat berikutnya dalam ayat 3 sampai 5 dikatakan oleh firman Tuhan bahwasanya Tuhan menguatkan, Tuhan setia. Tapi meski diminta lewat doa, ya Tuhan kuatkanlah presiden kami, ya Tuhan kuatkanlah setiap pimpinan daerah, gubernur-gubernur kami, ya Tuhan kuatkan dan cerdaskanlah setiap wali kota dan bupati kami, ya Tuhan kau berkatilah setiap camat, lurah, RT, ya Tuhan berkati dan kami doakan pengurus kami, semua proses kami, Bapak Sekjen kami, para pendeta resort, para penatua, dan para orang tua, anak-anak sekolah minggu dan semuanya. Allah itu setia memberikan kalau kita menyapa, berdoa supaya kita terhindar dari pengacau dan dari penjahat-penjahat di gereja, di lorong, di gang, di RT, di bangsa kita ini. Saudara-saudaraku, saya ajak supaya kita berdoa kepada Allah agar Allah sungguh-sungguh menghindari kita semuanya dari pengacau dan dari penjahat. Dan hadirlah orang-orang yang menyediakan hati dan pikirannya sebagai lahan yang subur firman Tuhan, melakukan yang baik, merajut damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, kami percaya bahwa kamu akan lakukan apa yang patut kamu lakukan. Firman Tuhan ini meyakinkan Bapak Ibu semua yang kita tahu apa yang patut kita lakukan, meski kita lakukan di rumah Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah bangsa kita ini, dalam fase new formal yang dikumandangkan, yang dikampanyekan, yang telah diluncurkan mulai dari pusat negara kita ini hingga ke daerah, ke RT, ke jalanan. Yang patut kita lakukan, mari kita lakukan yang patut kita lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan, demi menjaga
yang mengacaukan hati pikiran kita, demi menghalau yang menjahati, yang mengganggu perasaan pikiran kita, yakni virus corona yang selalu merebak dan mengancam jiwa manusia pada saat ini. Kesimpulannya bahwasanya Bapak Ibu jauh sebelum dunia dijadikan sudah dipilih oleh Tuhan untuk mengatasi hal itu. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengirim hikmat bijaksana buat kita bersama. Dalam nama Yesus, firman Tuhan ini menjadi milik kita bersama, berkarya dalam hidup kita, mengingatkan tugas kita sebagai panggilan Tuhan Yesus, panggilan Allah. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas pilihan-Mu kepada kami. Kami mau melakukan apa yang kami tahu yang harus kami lakukan. Yang kami tahu itu bersumber dari Allah Bapa di sorga, yang dirumuskan oleh pemimpin kami, baik di gereja oleh amang pengurus kami, oleh amang sekjen kami, oleh amang para preses kami, oleh amang para pendeta resort, oleh amang para sintua dan semua umat yang percaya, agar sesungguhnya mendatangkan sukacita, menghalau yang jahat dan pengacau di sekitar kami. Jikalau itu Engkau turunkan kepada pemimpin di negara kami, dan seterusnya kepada pemimpin daerah hingga ke lurah dan ke RT, untuk melakukan apa yang patut dilakukan oleh masyarakat, jadilah yang sedemikian agar kami terhalau, terhindar dari yang jahat, dari pengacau. Andai kata pengacau itu, yang jahat itu adalah virus corona yang merebak di dunia ini, dengan ketaatan kami melakukan yang patut kami lakukan, biar itu kami putus dengan disiplin kami, agar kami sehat semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.